Di video sebelumnya kita sudah membahas tentang sistem trading, bagaimana kita membangun sistem trading. Dilanjutkan dengan video tentang risk management. Untuk sukses di trading, dua komponen ini harus dilengkapi dengan psikologi trading. Apalah artinya kita punya sistem yang bagus, risk management yang tepat, tetapi psikologi trading tidak mampu kita kontrol dengan baik. Dan sebagian besar memang gagal karena faktor psikologi ini. Kita bahas satu persatu faktor psikologi apa saja yang berpengaruh ketika kita trading di live account. Sebenarnya banyak sekali faktor psikologi ini. Saya hanya akan memberikan beberapa yang memang sangat dominan sekali ketika kita trading ya. Yang pertama adalah faktor emosi. Faktor emosi ini muncul ketika trading kita dalam posisi floating negatif. Bisa juga disebabkan oleh beberapa trading yang berakhir dengan loss ya. Akhirnya kita emosi. Ketika emosi muncul, seringkali akan timbul keinginan untuk balas dendam. Segera ingin membalikan keadaan, segera ingin mengembalikan kerugian yang sudah diterima. Akhirnya jika ini dibiarkan, seringkali justru akan menimbulkan loss ataupun kerugian-kerugian berikutnya. Karena kita trading dengan emosi, pikiran menjadi tidak jernih, analisa trading pun menjadi ngawur ya, tidak teliti lagi. Menurut saya, emosi ini menjadi faktor utama kegagalan kita ketika kita trading forex. Faktor kedua adalah takut. Kita takut kehilangan uang, terutama ketika posisi trading kita sedang negatif ya. Rasa was-was muncul ketika posisi minus semakin bertambah. Ini juga faktor buruk ya buat trading kita. Ketika perasaan ini muncul, seringkali kita mengambil keputusan-keputusan yang salah, yang justru merugikan posisi trading kita. Untuk mengatasi faktor ini, atau setidaknya meminimalkan efek dari faktor ini, saya akan sedikit memberikan tips. Tips yang pertama adalah sebelum open transaksi, identifikasi terlebih dahulu di mana posisi target profit dan di mana sebaiknya meletakkan stop loss. Saya contohkan di MetaTrader. Katakanlah kita punya chart pound sterling USD. Kita analisa bagaimana pergerakan di sini. Katakanlah kita ingin beli di sini, kita beli di sini. Sebelum kita open transaksi, kita harus merencanakan kita mau open transaksi di mana. Karena saya punya rencana di sini. Setelah posisi transaksi kita di mana akan dieksekusi, di harga berapa, kita harus tahu di mana target dan stop loss kita akan kita letakkan. Katakanlah kita pakai stop loss 30 poin dan target profit kita katakanlah 80 poin ya. Kita targetkan di resisten atas, puncak harga atas ini. Kita 30 stop loss-nya. Targetnya 80. Ya, 75.
Oke, dari sini harga naik, kemudian harga berbalik ke bawah, kita dalam posisi negatif. Kita harus siap dengan sebuah loss ya, sebuah kerugian. Ketika kita masuk, kita harus siap dengan setiap kerugian yang mungkin timbul. Di sini saya pasang stop loss. Ini adalah maksimal kerugian saya. Jika harga turun ke bawah dan menyentuh stop loss saya ini, tidak perlu banyak dipikirkan ya, karena loss ini adalah bagian dari trading. Kita tidak perlu emosi. Yang kita lakukan adalah evaluasi terhadap analisa trading yang kita lakukan ini. Ketika perasaan takut dan emosi muncul, seringkali kita mengambil keputusan-keputusan yang justru merugikan trading kita. Saya contohkan di sini, kita sudah menetapkan stop loss dan target kita. Ketika kemudian harga turun, berbalik turun misalnya, dan terus mendekati harga stop loss kita, rasa takut muncul, takut kehilangan uang. Akibatnya kita ambil keputusan yang justru merugikan kita ya. Misalnya harga stop loss ini kita geser lagi ke bawah ya. Takut stop lossnya kena, kita geser lagi ke bawah. Harga turun ke bawah misalnya. Kemudian karena emosi kita buy lagi di bawah. Nah, katakanlah di sini misalnya kita buy lagi. Nah, dengan kita buy lagi, jelas ini akan melanggar risk management yang sudah kita tetapkan. Nah, seperti yang sudah kita pelajari di video sebelumnya. Inilah beberapa contoh efek dari emosi dan perasaan takut kehilangan uang. Kita mengambil keputusan yang justru merugikan. Banyak hal yang sudah kita langgar di sini. Aturan risk management kita langgar, disiplin kita terhadap aturan juga kita langgar, dan banyak hal lain yang justru merugikan kita sendiri. Tips yang kedua adalah istirahat sebentar setelah trading mengalami loss. Jadi ketika stop loss kita terkena ataupun kita closing transaksi manual, sebaiknya kita istirahat sebentar, sedikit menenangkan pikiran kita ya. Biarkan untuk tenang sebentar. Istirahat ini juga agar tidak muncul keinginan untuk segera balas dendam ya. Kalau muncul keinginan untuk segera balas dendam, biasanya akan mengakibatkan analisa kita tidak jernih lagi ya. Nah, nantinya bukan bisa mengembalikan kerugian, justru menimbulkan loss-loss berikutnya. Jadi setelah kita mengalami loss, sebaiknya istirahat sebentar ya dari trading. Untuk masuk trade berikutnya, kita harus semakin hati-hati ya untuk menentukan titik entry point-nya. Tips berikutnya adalah modal trading sebaiknya uang yang betul-betul tidak dibutuhkan untuk keperluan lainnya. Dua tips ini kelihatannya memang sangat sepele ya, tapi memang ini sangat membantu kita untuk mengeliminir faktor-faktor emosi dan takut ini ya muncul ketika kita trading. Modal trading ini memang sebaiknya uang yang free ya, tidak dibutuhkan untuk keperluan lainnya. Katakanlah Anda menggunakan uang yang untuk keperluan membayar tagihan atau masih dibutuhkan untuk keperluan lainnya, kemudian Anda gunakan untuk trading dengan harapan uang ini akan berkembang nantinya ya. Ini sangat fatal sebenarnya ya. Mengapa? Ketika Anda dalam posisi floating negatif, akan muncul rasa was-was dan bermacam-macam efek psikologi lainnya. Trading Anda menjadi tidak tenang. Yang ada di pikiran adalah bagaimana seandainya uang ini benar-benar hilang ataupun loss ya, Anda rugi di trading Anda. Sebaiknya memang gunakan uang yang benar-benar free ya, atau uang ini memang Anda khususkan untuk investasi. Ini lebih baik lagi ya. Gunakan uang yang memang khusus untuk investasi. Seandainya pun Anda loss semua modal Anda, kondisi finansial Anda tidak terganggu,
dan kehidupan Anda tetap berjalan seperti biasa. Kita lanjutkan ke faktor psikologi berikutnya. Kita tadi membahas tentang faktor psikologi yang muncul ketika kondisi trading kita sedang negatif ya, atau dalam kerugian. Sekarang kita bahas faktor psikologi lainnya yang muncul ketika trading kita dalam posisi positif ya. Yang pertama adalah faktor serakah. Faktor ini muncul setelah serangkaian trading kita berhasil profit ya. Muncul keinginan untuk lebih, untuk mendapatkan lebih. Jika faktor ini muncul, seringkali kita sedikit lengah ya. Analisa kita tidak jernih lagi. Keputusan yang diambil cenderung akan merugikan kita nantinya. Faktor berikutnya adalah terlalu yakin atau terlalu percaya diri ya, overconfidence. Ketika beberapa trade terakhir kita berhasil positif, berhasil profit, percaya diri kita muncul, bahkan cenderung over. Di trade berikutnya kita jadi kurang hati-hati ketika open transaksi lagi. Analisa kita menjadi sedikit kurang cermat, merasa hari ini adalah hari baik ataupun hari keberuntungan. Ini adalah dua faktor yang sering muncul ketika posisi trading kita dalam kondisi bagus ya, positif ataupun dalam kondisi profit. Oke, dari contoh sebelumnya, sebelum kita melakukan transaksi, kita harus menentukan titik entry point kita di mana ya. Saya contohkan di sini. Kita juga sudah menentukan titik loss maksimal dan menentukan target profit kita. Ketika pergerakan harga sesuai dengan analisa kita dalam kondisi profit, floating positif, seringkali muncul serakahnya. Ketika harga mendekati target, Anda ingin profit lebih besar lagi, Anda geser target profit Anda. Ini contoh yang sering terjadi ya, Anda geser target ini lebih atas lagi ya. Tentunya agar Anda bisa mendapatkan profit yang lebih besar lagi. Contoh kedua adalah terkadang kita nambah transaksi lagi. Agar hasilnya lebih besar lagi, kita tambah open buy lagi di sini. Oke, 1-2 kali mungkin memang berhasil profit ya. Ketika tren ini benar-benar kuat, terus harga terus naik ke atas. Tapi seringkali keputusan ini merupakan blunder. Taking profit yang seharusnya tersentuh, karena Anda naikkan, harga seharusnya sudah menyentuh, tapi kemudian berbalik lagi ke bawah ya. Ini merugikan Anda. Atau bisa juga ketika Anda nambah buy lagi di sini, harga tidak naik lagi ke atas, tapi justru kemudian harga berbalik lagi ke bawah. Ini yang sering terjadi. Jadi setelah kita menentukan maksimal loss dan target ini, sebaiknya tidak kita utak-atik lagi ya. Bolehlah kita closing transaksi apabila analisa kita harga ini tidak akan menyentuh TP, atau bisa kita rubah stop loss kita apabila harga sudah jalan setengahnya lebih ya, kita naikkan stop lossnya mungkin di atas ini ya. Ini untuk menjaga agar profit kita tidak hilang ketika harga ini berbalik ke bawah. Nah, saya punya tips juga untuk meminimalkan faktor ini. Yang pertama adalah buat trading plan ya. Kita membuat trading plan dan tentukan target profit setiap harinya. Dengan trading plan dan kita punya target profit, trading kita menjadi trading yang terukur ya. Jadi ketika target tercapai dan planning kita berjalan dengan baik, kita sebaiknya langsung berhenti trading ya. Kita cukupkan untuk hari itu. Kita lanjutkan esok harinya agar pikiran menjadi lebih jernih lagi. Tips yang kedua ini ya, setelah target terpenuhi, sebaiknya kita tutup chart MT4 ini. Kita sibukkan diri kita dengan kegiatan lainnya. Jangan terus melihat chart,
Seringkali ketika kita terus-terusan melihat chart harga, kita akan tergoda lagi untuk open transaksi. Jam trading yang Anda tentukan juga sangat membantu agar kita tidak selalu melihat chart. Ketika jam trading habis, ya sudah, kita tutup MT4, kita lakukan kegiatan lainnya. Ini juga untuk menjaga Anda agar tidak over trading.